Bab 708. Mengalahkannya dalam satu serangan. Hahaha. Tai Yi tertawa dengan keras. Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Kingston Jiang sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kingston Jiang begitu kuat. Namun, sangat mustahil untuk mengalahkannya dalam 10 serangan. Dia mengangkat tongkat di tangannya, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan aura ini terus memenuhi sekitarnya. Pada saat ini, bahkan udara tampak membeku. Menerbangkan salju di seluruh langit. Melambaikan tongkat di tangannya. Bulu angsa dan salju tebal yang melayang di langit tiba-tiba menjadi aneh, semuanya berbalik, dan menyapu ke arah Kingston Jiang. Kepingan salju yang tampaknya lembut mengandung kekuatan yang mengerikan. Setiap potongan kepingan salju, memiliki kekuatan pemusnah, dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Kepingan salju menyapu, dan kekosongan bergetar. Kingston Jiang tersenyum tipis, keterampilan kecil-kecilan. Dia sudah bergerak. Memegang pedang pidana, tubuhnya bergerak ke atas. Di mata semua orang, hanya bayangan yang muncul, dan kepingan salju di langit langsung hancur dan menghilang tanpa terlihat. Mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi. Kingston Jiang telah muncul di udara, dan pedang panjang di tangannya telah mencapai dada Tai Yi. Ini. Ketenangan di wajah Tai Yi menghilang sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi kaget dan ngeri. Kecepatan Kingston Jiang telah melampaui kecepatan matanya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Kingston Jiang muncul, pedang di tangan Kingston Jiang sudah muncul di dadanya. Jika Kingston Jiang menyerangnya dengan kejam, maka pedang tajam ini pasti telah menembus tubuhnya. Hanya seperti ini. Kingston Jiang melihat Tai Yi yang terkejut dan berkeringat dingin di dahinya, kemudian berkata dengan datar, "Aku bahkan masih belum mengerahkan seluruh kekuatanku, tetapi kamu sudah tidak bisa menahannya, bukankah ini terlalu buruk?" Tai Yi terdiam. Bukan karena dia terlalu buruk. Dia adalah orang peringkat ketiga dalam daftar peringkat dunia. Peringkat ketiga di daftar peringkat dunia, yang berarti peringkat ketiga di dunia. Bisakah kekuatan ini dikatakan lemah? Bukannya dia lemah, tetapi Kingston Jiang terlalu kuat. Semua orang di bawah membuka mata mereka lebar-lebar, dengan tampang tidak percaya. Sejak Kingston Jiang menunjukkan kekuatan yang mengerikan, mereka semua mengira itu adalah pertempuran jarak dekat, tetapi mereka tidak mengharapkan hasilnya. Satu serangan, hanya satu serangan, Tai Yi telah dikalahkan. Meskipun tidak termasuk telah dikalahkan sekarang. Tetapi ini adalah hasil dari belas kasihan Kingston Jiang, jika tidak, tubuh Tai Yi telah ditusuk oleh pedang panjang. Di kejauhan, Ronnie Ouyang menyaksikan adegan ini dengan sentuhan kagum dalam ekspresinya, dan bergumam pelan, anak ini benar-benar sangat menakutkan. Dia baru memasuki tingkat alam ke-7 pada saat di Partai Tianshan, hanya dalam waktu 2 bulan, dia sudah memasuki tingkat alam ke-8. Segera setelah Kingston Jiang melakukan serangan, Ronnie Ouyang dapat melihat kekuatannya. Sama sekali tidak ada kecepatan seperti itu jika tidak mencapai tingkat alam ke-8. Hanya setelah memasuki tingkat alam ke-8, petarung baru dapat memiliki kecepatan yang begitu cepat bahkan tingkat alam ke-7 tidak dapat bereaksi. Bagaimana sebenarnya cara dia berlatih? Apakah dia juga mendapatkan pil batin tortura? Dari tingkat alam ke-7 ke tingkat alam ke-8, ini adalah jurang yang sulit untuk dilintasi. Dan Kingston Jiang, hanya menggunakan waktu lebih dari 2 bulan. Ronnie Ouyang menduga bahwa Kingston Jiang pasti telah memperoleh pil batin tortura, oleh karena itu dia dapat masuk ke tingkat alam ke-8 dalam waktu sesingkat itu. Anak ini harus mati. Ekspresinya menggelap. Di arah lain, Klu Tang sambil menyembuhkan dirinya sambil menyaksikan pertempuran di depan. Melihat Kingston Jiang dengan mudah mengalahkan Tai Yi, sambil tersenyum di bawah topeng, dia berbisik pelan, dia masih saja sangat kuat. Di medan perang. Setelah Tai Yi terkejut, dia perlahan-lahan menenang. Raut wajahnya menggelap dan terlihat jelek pada saat ini. 100 tahun yang lalu, dia dikalahkan di negara Dacia. Setelah mengurung diri untuk berlatih selama 100 tahun, kekuatannya telah meningkat pesat,
tidak perlu mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya, tetapi setidaknya hanya sedikit yang bisa mengalahkannya. Sekarang dia dikalahkan oleh satu serangan. Menghadapi pemuda dari negara Dacia ini, dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Kamu, sebenarnya siapa kamu? Dia memandang Kingston Jiang dan bertanya dengan suara rendah. Kingston Jiang mengambil kembali pedang pidana, tersenyum tipis, dan berkata, bukankah aku telah mengatakannya sebelumnya? Namaku adalah Kingston Jiang, sekarang kamu telah dikalahkan, bagaimana dengan janjimu sebelumnya bahwa kamu akan membantuku mencari orang? Dikalahkan? Tidak mungkin, bagaimana aku bisa dikalahkan, bagaimana kamu, yang merupakan seorang anak kecil, bisa mengalahkanku? Tai meraung ke arah langit. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika dikalahkan oleh Chaisis, atau oleh Kaisar Darah Pertama, dari keluarga vampir, dia tidak akan berkata apa-apa. Tetapi jika dia kalah dari seorang pemuda, dia merasa wajahnya ditampar, terasa sakit, sangat sakit. Dengan suara gemuruh yang keras, tongkat di tangannya berayun tajam. Gelombang ini menggulung kekuatan yang mengerikan. Dengan serangan sengit, dia membantingnya langsung ke kepala Kingston Jiang. Wajah Kingston Jiang tenggelam, dan dia dengan cepat mundur. Setelah melayang beberapa puluh meter dalam sekejap, dia mengangkat pedang pidana dan menebasnya. Pedang pidana dan tongkat Tai saling beradu. Kingston Jiang berada di atas, dan pedang pidana di tangannya sejajar dengan tubuhnya. Tai berada di bawah. Dia mengangkat tongkat di tangannya untuk melawan kekuatan Kingston Jiang. Tubuh Tai ditekan dan terus-menerus menurun. Setelah jatuh 10 meter, tongkat di tangannya terpotong menjadi 2. Dia juga dikejutkan oleh aura pedang yang mengerikan, tubuhnya dengan cepat jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Tubuh Tai terjatuh ke tanah. Dan terdapat suara ledakan yang keras. Samar-samar, bahkan bumi bergetar. Setengah dari tubuhnya jatuh ke salju, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Seluruh adegan itu terasa sangat sunyi. Kingston Jiang menyingkirkan pedang pidana, tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat dengan mulus di tanah, menyaksikan Tai, yang terjatuh di atas salju, muntah darah, bahkan tidak bisa merangkak. Dia berjalan mendekat dan menatapnya, kesenjangan antaramu dan aku bukanlah hanya 1 atau 2 poin, tetapi terlalu banyak, jika bukan karena belas kasihan dariku, tidak tahu kamu sudah mati berapa kali. Kamu, sial. Tai marah dan ingin menyerangnya, tetapi dia menyemburkan seteguk darah, kemudian jatuh pingsan. Dan Kingston Jiang mengabaikan Tai yang pingsan, berbalik dan pergi, mencari tempat di mana tidak ada orang, dan duduk bersila. Segera setelah itu, beberapa master dari partai Tai menarik Tai dari tengah salju dan membawanya ke belakang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pertempuran ini tampak sangat biasa. Tetapi itu adalah pertarungan antara orang kuat top di dunia. Chaisis mengambil pedang ribuan dewa, berjalan perlahan ke tengah, melihat sekeliling, pandangannya terjatuh pada Kingston Jiang, kemudian berpindah setelah beberapa detik, menatap orang lain, dan berkata dengan lantang, tidak heran dia adalah master kuno dari negara Dacia, yang membuat mataku terbuka hari ini. Pertarungan antara Kingston Jiang dan Tai termasuk sebagai pertarungan pembukaan dari pertukaran seni bela diri internasional. Selanjutnya, siapapun yang ingin kalian tantang, kalian dapat menantangnya satu persatu. Suara Chaisis bergema melalui Gunung Olympus. Seseorang berdiri pada saat ini dan menantang orang kuat yang berada di dalam daftar peringkat dunia. Kingston Jiang mengabaikan pertarungan berikutnya. Dia tidak pergi. Dia sedang menunggu Tai sadar dan membiarkan Tai membantunya mencari tahu tentang Eureka Kai. Pada saat yang sama, dia tinggal untuk melihat apa yang ingin dilakukan Ronnie Ouyang ini. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat seberapa kuat ketua partai Tianmen yang baru-baru ini muncul di negara Dacia, dan kenapa partai itu bisa menyapu sebagian besar dunia seni bela diri kuno hanya dalam waktu 2 bulan. Selalu ada orang yang tidak terkenal menantang orang kuat di dalam daftar peringkat dunia. Ada yang menang dan ada juga yang kalah.
Yang kalah dikeluarkan dari daftar peringkat dunia. Yang menang berhasil naik ke daftar peringkat dunia dan menjadi orang kuat yang terkenal di dunia. Anak muda, tidak buruk. Kingston Jiang sedang menyaksikan pertarungan antara dua petarung asing di depannya. Seni bela diri asing berbeda dengan negara Dacia. Seni bela diri di luar negeri sangat aneh, dan gerakan mereka tidak dapat diprediksi. Tepat ketika dia sedang melihat seni bela diri asing dengan serius, sebuah suara datang. Dia mendengarnya dan melihatnya. Di batu di sampingnya, tidak tahu kapan sudah bertambah satu orang di sana. Orang ini mengenakan mantel hitam besar dengan kepala datar pendek, serta topeng setengah wajah berwarna perak, menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, Kingston Jiang masih bisa membedakan orang ini dari suaranya. Bukankah kamu tidak datang? Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah karena aku mendengar bahwa Ronnie Ouyang akan datang? Aku tidak merasa tenang, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Bersambung.